Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nazma di sini di channel Nazma Herina, dan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak siapa Pak? Jainuddin. Bapak Jainuddin. Di sini juga transmigran angkatan tahun 2018 Pak ya. Selain itu juga Bapak sebagai apa Pak di sini? Petugas SP ya. Oh, petugas SP. Satuan Pemukiman gitu. Oh iya, betul. Ini Pak, mau ngobrol-ngobrol sedikit nih. Boleh. Karena ini kan sudah jalan 5 tahun Pak. Ya. Sudah jalan 5 tahun. Jadi tentunya banyak sekali pengalaman yang sudah dilewati selama hampir 5 tahun ini. Betul. Nah, dulu nih Pak Jainuddin asal kotanya dari mana Pak? Serang. Oh, dari Serang, Banten. Ya. Ada berapa kakak Pak? 5. Oh, ada 5. Ada 5 kakak. Nah, ini gimana nih Pak? Pengalaman selama tinggal di transmigrasi Kladen ini? Ya, mulai dari banyak sih ya. Ya, yang namanya bertransmigrasi itu kita kan tentunya dari awal sudah mempersiapkan suka, duka, susah, senang, memang dari awalnya kan sudah kita persiapkan ya. Kita berangkat dari titik nol lah. Iya. Ya, sampai ke lokasi. Memang yang namanya transmigrasi itu Bu, mungkin loh ya seperti itu. Ya, yang namanya transmigrasi kan dari Jakarta tuh kita udah dikasih ini di pelatihan ya. Yang namanya transmigrasi itu bukan di kota katanya gitu. Iya, tapi nanti betul. Bapak ditempatkan di hutan. Di hutan. Dan ternyata bener Bu. Bener ya, di hutan. Oh, berarti ini ekspektasinya sama dengan kenyataan Pak ya? Iya Bu, iya. Ya, kemudian kita sudah juga dikasih tahu antara jarak kabupaten ke lokasi itu sangat jauh sekali. Kemudian jalannya juga dari awal Bu, kita tadinya landnya itu lewat laut. Itu pernah disampaikan ke kita, mungkin Bapak nanti lewat laut katanya, karena daratnya sangat sulit. Iya, betul. Nah, namun alhamdulillahnya ada perubahan, kita lewatkan darat gitu. Ya, tadinya kita juga ragu-ragu Bu ya. Iya. Kalau misalnya lewat laut, kita kan berpikirnya ya berarti kan nggak ada daratnya gitu. Iya, mungkin ini yang dituju adalah lokasi transmigrasi pesisir. Iya. Iya. Iya, namun kita tanya lagi lebih detail gitu. Sempat dinas sana itu ngecek lokasi, kemudian pulang kita dipanggil, dikasih kabar lagi, ternyata lewat daratnya juga udah hebat. Wah. Gitu, iya. Jadi gimana kesan pertama Bapak ketika masuk jadi waktu perjalanan nih, apa yang Bapak pikirkan semasa waktu diberangkatkan dari Tanah Grogot ke Desa Kladen? Itu kan perjalanannya itu luar biasa jauh ya, dan selain jauh juga kondisi jalan yang sangat ekstrim, rusak parah gitu ya. Ya, sedikit deg-degan sih Bu. Apa yang membuat deg-degan? Ya jelas kita ini bakal menempat di lokasi transmigrasi itu ya jelas itu sudah ada di dalam pikiran kita, itu sangat jauh dari jangkauan. Itu Bu yang membuat kita deg-degan itu di situ. Tapi ya alhamdulillah setelah kita sampai di lokasi sedikit meleset dengan yang kita bayangkan ya, ternyata dari lokasi transmigrasi itu sendiri ke desa induk misalnya Desa Kladen sangat dekat, kemudian desa sebelahnya juga dekat. Nah, itu Bu membuat kita luar biasa gitu. Jadi alhamdulillahnya di situ. Di situ Bu, iya. Ya, karena di sana itu kita pernah dibayang-bayangkan itu yang namanya transmigrasi itu sangat jauh dari ibu kota kabupaten. Ibu kota, dari desa, dari mana-mana katanya. Tapi ternyata setelah sampai di lokasi memang kita agak meleset, tidak seburuk yang dibayangkan. Tidak seburuk yang dibayangkan, alhamdulillah. Iya. Bu. Ya, setelah sampai di lokasi juga ya kita senang tentunya beradaptasi dengan warga setempat dan ya, juga lingkungannya. Ya, cukup baik sampai detik ini juga masih terjalin harmonis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi waktu sampai di Desa Kladen Pak, di Desa Kladen ini kan waktu itu masih nggak terlihat hutan ya? Nggak terlihat karena habis dikerjakan sama alat berat. Di sini terlihat lapang. Nah, di sini tuh langsung mendapatkan fasilitas yang diberikan itu apa aja Pak? Ya, yang pertama sih yang fasilitas diberikan rumah gitu ya, kemudian lahan pekarangan LU1, kemudian LU2 itu. Kalau alat pertanian itu semacam cangkul, kemudian alat garuk, ada parang itu ada dikasih. Kalau dari Disnaker Trans Serang sendiri, itu ada nggak yang dibekali untuk 5 kakak ini? Kita dibekali sepatu bot, kemudian ada pakaian 2 setel salah. Oh, itu per orang? Per orang ya. Oh gitu. Bapak kan sebelumnya memang ini ya,
niatnya transmigrasi. Iya, Bu. Itu ada sosialisasi dari Disnaker Transnya di sana atau memang mencari informasi atau gimana Pak? Ceritanya kok Bapak sampai akhirnya mendaftar jadi transmigran? Kita mencari, Bu, ya. Iya. Mencari informasi. ya. Sebenarnya kalau di Jawa itu ada dua faktor. Yang pertama dari dinas itu mencari ke Desa-desa. ke desa-desa itu ada. Kalau yang di desa saya itu kan saya itu sangat jauh gitu ya, kemudian saya jarang di tempat. Begitu mendengar ada kabar pemberangkatan, saya datang sendiri, Bu, gitu. Langsung ke dinas? Ke dinas. Mendaftar langsung? Iya, mendaftar langsung. Ya, tanggapan dinas pada waktu itu, Pak, itu lihat yang daftar sekian banyaknya. Ya, sementara kuotanya kan cuman sedikit. Iya, cuman ada 5 ya? Cuman ada 5. Ya, kemudian kita juga semacam di interview gitulah ya. Bapak kepengen transmigrasi, berarti Bapak sudah siap diberangkatkan kemana saja? Saya jawab insya Allah siap, asal jangan ke Papua aja, Pak. Oh, nggak mau ke Papua, Kejauhan. terlalu jauh ya? Terlalu jauh. Iya, betul. Karena lagi itu yang banyak, yang ada itu Sulawesi sama Kalimantan. Dan alhamdulillahnya, Bu, saya dikasih Kalimantan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bisa. kebetulan Ya. Kalimantan Timur ini nanti adalah menjadi ibu kota Nusantara yang baru. Itu belum pernah terbayang, Bu, Iya, kita. betul. Begitu kita belum lama di sini, kita lihat kabar itu kan menjadi ibu kota. Iya, dan alhamdulillah berarti itu kan suatu keberuntungan kenapa kita ditempatkan di sini dan ternyata Alhamdulillahnya, beberapa tahun kemudian dapat kabar baik. Iya, itu kabar baiknya. Iya. Nah, sebenarnya Pak, apa sih yang memotivasi Bapak untuk mengikuti transmigrasi ini? Ya jelasnya gini lah, Bu. Kalau kehidupan di Jawa mungkin kan Ibu tahu sendiri ya. Padat. Padat, kemudian lapangan pekerjaan itu juga susah. Ya, siapa tahu di daerah yang baru itu ya mungkin lapangan pekerjaan mudah. Iya, Itu, Bu, yang membuat kita. Tapi sebelumnya Bapak pekerjaannya apa, Pak, di Jawa sana? Serabutan aja, Bu. Tapi Bapak mendaftar langsung keterima tahun itu? Langsung, Bu. Oh, itu kan seleksinya banyak dan tadi Bapak bilang bahwa pendaftarnya yang diinformasikan sama dinas itu segini tebalnya, artinya sangat banyak pendaftar. Itu seleksinya seperti apa, Pak? Saya datang, saya dipinta ya KTP, KK, persyaratannya kan itu ya persyaratan transmigrasi lah. Saya langsung penuhi. Ya, Bapak siap diberangkatkan kemana aja? Saya bilang saya siap, Pak. Karena memang sudah keputusan keluarga saya. Asal jangan di Papua tadi. Iya. Ya oke, sudah itu saya pulang. Nggak lama saya tuh dapat telepon, Bapak suruh ke kantor gitu. Saya datang. Setelah di kantor dikasih gambaran. Ya mungkin kalau misalnya Bapak begini, Bapak siap. Saya bilang insya Allah siap. Ya karena memang kita sudah tekad bulat untuk ikut transmigrasi kemanapun itu kecuali Papua. Dan kita selalu siap gitu. Ada dikasih pilihan lokasi enggak? Misalnya di Kalimantan Timur itu seperti ini. Kalau ada di Sulawesi, itu ada dikasih pilihan apa langsung disampaikan bahwa kalau misalnya Bapak lolos nanti akan ditempatkan di transmigrasi Kalimantan? Nggak pernah, Bu, kalau dikasih pilihan, cuman dikasih gambaran. Pada tahun ini itu mungkin ada pemberangkatan ke Sulawesi, ada 3 kabupaten mungkin ya pada 2018 itu, dan Kalimantan katanya itu. Ya kemudian kita akan terpilih ke Kalimantan ya. Kita nggak ini, Bu. Berarti nggak dikasih pilihan, langsung di tempat dikasih ini ya kuota gitu. Bahwa yang ini tuh berangkat ke Kalimantan. Iya, Bu. Dan setelah mendapat kabar bahwa kita diberangkatkan ke Kalimantan, apa yang dirasakan setelah dapat kabar itu? Sudah lolos? Yang jelas senang, Bu, artinya yang kita harapkan, kepengen kita berangkat transmigrasi itu terpenuhi ya, senang banget gitu. Kalau masalah tujuan sih buat kita no problem, tidak ada masalah gitu kemanapun itu. Karena memang sudah dari awal itu sudah siap untuk menggarap apa yang diberikan nanti oleh pemerintah gitu, siap, Pak ya. Bu, iya. Siap mengikuti. Saya jadi setelah tadi itu sampai di sini itu kan ini kan masih lahan kosong nih, hanya berupa 1 unit rumah dan juga pekarangan LU1 dan juga jaminan hidup selama setahun, Pak ya. Jaminan hidup selama setahun itu berupa apa? Itu beras, bentuknya, Bu, ya, ada beras, ada gula, ada garam, ada mie, ikan asin. Itu kan selama setahun. Dalam setahun itu per bulan apa? Per bulan, Bu. Oh, berarti itu sekali sebulan dapat jatah itu ya? Iya. Kalau untuk bantuan keuangan ada enggak, Pak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Berarti memang berupa sembako gitu ya? Sembako, iya. Berarti 1 tahun. Nah,
itu kan belum ada penghasilan tuh. Iya. Berapa lama Bapak tinggal di Kladen ini, di UPT, baru kemudian menghasilkan? Punya pendapatan gitu Pak? Punya pendapatan gitu Bu ya. Iya. Ya sebenarnya sih cukup waktu yang lama Bu, karena kita datang itu kan lahan dan masih dalam keadaan memang sudah dibukakan, tapi rumputnya juga masih harus kita bersihkan, harus kita mengolah itu kan butuh proses Bu. Iya betul. Tapi yang namanya kita berusaha, ya rezeki itu kan mungkin datang dari mana aja. Iya betul. Kita bisa garap lahan kita itu, kita tanamin sayuran menghasilkan uang. Di samping itu kita juga, ya untungnya di sini itu Bu, kita bersebelahan dengan perusahaan itu sangat dekat sekali. Iya, jadi itu tinggal salah kemauan aja Bu. Iya. Oh iya betul. Jadi Jadi kita bekerja enak menghasilkan. menghasilkan. Selama kita punya keinginan dan keuletan, jadi kita menggarap lahan yang ada yang sudah diberikan oleh pemerintah, kita kemudian berusaha untuk menanami dan menjual Pak ya. Iya Bu, iya. Jadi itu berapa lama Pak? Setahun apa? Sekitar 6 bulanan lah. Oh, Iya. nggak nyampe setahun. Nggak nyampe, Bu. Kemudian sudah bisa menghasilkan. Berarti itu alhamdulillah. Iya, ya artinya bukan menghasilkan uang banyak Bu ya. Iya, Ya, untuk istilahnya. mencukupi kebutuhan sehari-hari lah. Ya kalau kurang sedikit ya wajar lah yang namanya Iya, juga. dicukupkan. Ya kita terima apa adanya. Karena rasa syukur itulah yang akan mencukupkan Iya, segala Bu. kebutuhan kita. Iya. Ya, di samping kita harus juga tetap berusaha. Jadi Iya. seperti itu. Suka dukanya Bapak tinggal di Kladen ini selama 5 tahun ini apa sih Pak? Ya kalau sukanya itu tadi, kalau dukanya Bu memang yang di tempat transmigrasi itu kan tempat yang terisolir lah, katakannya jauh dari jangkauan. Iya betul. Di kala musim hujan kadang-kadang keluarga ada yang sakit atau ada yang di situ Bu, kita yang memang sulit sekali berpikir ya. Iya iya. Kita mau keluar jalan kemana, mau ke kiri mau ke kanan mentok kadang-kadang Bu. Iya. Karena akses jalan ini yang jalan rusak. yang belum. Iya. Masih terisolir dan dengan kondisi letak geografis desa memang jauh dari ibu kota kabupaten. Iya, Bu. Anaknya Bapak berapa Pak yang ikut? 3 sini? Bu. Ikut semua? Ikut semua. Yang pertama sudah Yang pertama anak saya laki-laki sekarang sudah ikut kerja di perusahaan. Di perusahaan. Iya. Kemudian yang nomor 2 adiknya perempuan masih kuliah masih di kuliah. UT Bu ya. Cuman kegiatan hari-harinya diperbantukan ngajar di SD Transmigrasi ini Iya, ya. Bu. Dan yang ketiga? Yang ketiga baru kelas 5 SD. Oh, kelas 5 SD. Iya. Alhamdulillah. Jadi ketiga anaknya juga ikut membersamai Iya, Bu. sama-sama. Jadi tidak terpisah. Iya, Ya, yang Bu. penting ada kebersamaan lah. Itu yang utama. Iya. Iya, alhamdulillah karena selama di sini juga selain Disnaker Trans juga pemerintah desa selalu berusaha untuk memperhatikan dan memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan para transmigran. Betul Bu. Jadi seperti itu. Kami pun sangat-sangat berterima kasih Bu sama desa yang menaungi kami lah, menaungi warga transmigrasi. Banyak sekali bantuan-bantuan yang disalurkan ke kami gitu. Ya alhamdulillahnya mungkin semuanya Tuhan kan tahu dengan penderitaan warga transmigrasi. Iya gitu, Bu. betul. Ya. Jadi ibaratnya itu rezeki itu datang dari mana saja. Iya Bu. Jadi tapi kalau untuk pemasaran hasil pertanian itu seperti apa Pak? Apa mudah, sulit, apa gimana Kalau caranya? kita bercerita dari awal Bu, pertama kita datang itu memang hasil sayuran kita memang kesulitan kita untuk menjual. Awalnya? Awalnya. Bu. Pada waktu itu juga saya panen kacang itu nggak kejual semua, ya sempat dibuang lagi. Oh, karena mau dimakan juga kebanyakan. kebanyakan dikasihkan ke tetangga juga pada punya. Iya. Tapi semakin kesini kalau sekarang Bu posisinya ya kurang sayur gitu. Oh, Iya. yang beli ini banyak. Banyak ya. Ya apa, pedagang-pedagang sayur tuh pada masuk nyari, Pak ada ini nggak, ada cabai nggak, ada sengaja ya barangnya yang nggak ada. Oh, iya jadi tapi ini sudah nanam banyak sebetulnya Pak. Hanya saja memang permintaan juga yang banyak. Iya Bu. Dari Kalau dari pertanian sayuran lah misalnya Bu, itu untuk sekarang udah nggak ada kesulitan. iya. Yang penting kita mau menanam, dirawat, kalaupun ada buahnya nanti itu penjualannya udah nggak ada kata-kata sulit. Itu sayurnya aja yang nggak ada. Kalau untuk Sayurnya yang nggak beli ini malah banyak ya. Iya Bu. Iya, karena saya lihat di transmigrasi ini kan juga sudah ada beberapa warga yang mengusahakan untuk jual sayur keliling, Pak Iya ya. itu Bu, di Iya. situ juga tertolong. Iya. Ya.
Jadi sebetulnya di sini selain untuk menanam sayur juga bisa untuk menghasilkan produk-produk rumah tangga, ya industri-industri rumah tangga. Karena ada juga yang mengusahakan tempe, kemudian keripik singkong, macam-macam. Kemarin pernah ada Bu, kita ikut di usaha rumah tangga itu keripik singkong, keripik pisang. Ya cuman pada waktu itu kendalanya apa ya? Karena ada kenaikan harga gitu yang tidak menentu, jadi akhirnya kan sudah tidak sesuai lagi dengan penghasilannya gitu. Iya, betul. Iya, situ. Tapi ini dari petani sendiri Pak, ini kan banyak nih, semua harga-harga itu semuanya ada kenaikan. Kalau untuk harga sayur sendiri dari petani ke pengepul itu ada kenaikan enggak? Adalah sedikit Bu, dari pertama itu saya panen kacang, panen timun tuh harga 4.000 sekilo, tapi sekarang sudah ada yang 6.000, 7.000. Oh, dari petani ke pengepul. Pengepul, Oh ya. iya, berarti ada sedikit perubahan juga Ada lah. sedikit Bu, ya. Iya. Karena ya itu tadi pengepulnya sudah banyak gitu Ya, Pak ya, banyak, nggak kayak ya. dulu sampai sempat busuk. Jadi apa yang dirasakan Pak pada saat ini sudah panen banyak nih kacang dan lain sebagainya, ternyata malah mau dijual juga nggak laku. Nggak lakunya karena apa Pak waktu itu? Karena ya kita mau bawa sendiri kan nggak mungkin Bu. Belum punya kendaraan. Belum punya kendaraan. Sementara kawan-kawan pedagang mau masuk karena kondisi jalan memang cuacanya lagi Rusak. musim hujan gitu. Becek, Jadi Pak, ya ya. banyak sekali Bu kendalanya di situ ya. Ya kita ya kembali ke kesadaran tadi Bu ya, yang namanya orang berusaha kan tidak seharusnya mulus gitu. Iya, Mungkin itu betul. tantangan buat kita. Alhamdulillah. Dan sekarang Pak, kira-kira selama kurang lebih 5 tahun berjalan ini, itu ada perasaan menyesal ikut transmigrasi atau kerasan apa gimana Pak? Ya sampai hari ini kita masih kerasan, kita masih senang, kita masih tertantang Bu dengan yang namanya transmigrasi gitu ya. Karena kalaupun kita berpikir kembali ke alam kita ke sana, Iya betul. kita juga udah nggak tahu kayak apa, karena udah lama sekali ditinggalkan gitu. Jadi sesulit apapun kita masih berusaha, berupaya untuk membangun keluarga di sini gitu. Iya. Tapi ini keluarga masih di sana semua ya? Masih Bu. Ya. Pernah pulang kampung selama Belum, 5 tahun? Oh belum ya. Iya. Tapi selalu berkomunikasi ya? Insya Allah selalu. Alhamdulillah. Ya, semoga kedepannya pemerintah desa juga dari Disnaker Trans selalu bekerja sama juga dengan warga transmigrasi untuk mengembangkan daerah transmigrasi ini supaya kehidupan para transmigran bisa lebih sejahtera lagi. Ya. Ya, harapannya seperti itu. Terima kasih banyak Pak sudah berbagi pengalaman dan sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Ibu. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. See you and bye-bye.